Halo, selamat sore, ketemu lagi dengan saya Tosin, pond builder sekaligus juga kami pond konseptor. Tosin itu juga toko peralatan kolam koi. Kita untuk online itu ada di Tokopedia, Shopee. Kita juga punya Instagram THOSIN Tosin ya. Oke, sore ini kita baru ada di Kelapa Gading. Nah, kita mau review nih, kebetulan customer kita ini barusan bikin kolam. Memang sih sudah running mungkin 2 atau 3 bulan, saya agak kurang record juga kemarin, tapi yang pasti kolamnya sudah running. Manggil kita untuk di renov gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk karena memang ada beberapa hal yang ternyata setelah kita gali ada sesuatu yang memang harus sekaligus dikerjakan gitu ya. Ini nih kolamnya nih. Kolam existingnya ini sebenarnya sudah running sih. Kalau kedalaman ini bersih itu 1 meter. Terus kalau bicara volume air aja itu sekitar 15 ton. Kurang lebih sekitar 15 ton. Nah, awalnya sih kita mau renov kolam ini hanya satu, benerin flow, kedua ya yang pasti benerin sistem filtrasinya gitu ya. Jadi karena kolam masih baru banget, sayang kalau dibongkar total gitu. Jadi maunya minimalis saja. Satu, nambahin jalur BD, skimmer, jadi benerin flow dari kolam ke chamber 1, terus sistem filtrasinya mau di-upgrade pakai RDF juga gitu. Tapi setelah kita bongkar ternyata ya oke lah, konstruksinya ini memang itu hebel nih. Konstruksinya hebel. Terus setelah kita bongkar, coba saya turun aja ya. Saya turun aja nih. Lewat sini. Sama ya dalamnya. Nah, setelah kita bongkar ternyata begini nih, supaya teman-teman semua juga bisa bedain gitu ya nantinya. Jadi ini kan kemarin jalur pipa nih, jalur pipa untuk bottom drain. Nah, ini pipanya itu awalnya ditanam di tanah langsung gitu, ditanam di tanah langsung. Terus ini ada beton. Kemarin kita ukur kurang lebih ini ada yang ya random lah, ada yang 3 cm, ada yang 5 cm gitu. Besinya ini kelihatan ya, kelihatan besinya. Nah, setelah melihat kondisi begini, ini nanti rencananya kita mau bongkar semua nih. Bongkar semua lantainya, kita bikin standarnya kita maksudnya gitu. Jadi nyusun pipa BD, nyusun apapun lah ya, pipa skimmer dan lain-lain itu seluruhnya ada di atasnya beton. Beton itu adalah lantai kerja, kita sering sebutnya begitu ya. Jadi nanti kita dalemin lagi, kita beton dulu semua minimal 5 cm, atau seringkali juga teman-teman kalau minimal apa ya, kalau bukan beton cor itu ya rabat lah ya. Rabat itu campuran antara semen, pasir, sehingga area kerja untuk pipa itu nanti jadinya sudah clean, bukan pipanya itu ditanam di tanah gitu. Nah, setelah itu kan baru pembesian ya, terus beton gitu. Jadi betonnya itu 2 kali, satu untuk rabat, untuk lantai kerja dulu supaya clean, baru pemipaan dan pembesian, setelah itu baru dibeton. Minimal kalau BD-nya 3N itu ya beton yang keduanya itu 15 cm. Jadi total beton yang ada di lantai ini 20 cm. Kalau BD-nya 4N itu jadinya 25 cm, karena BD-nya 4N itu tingginya 20 cm plus lantai kerjanya 5 cm, berarti total 25 cm gitu ya. Jadi ini nanti gini ya, awalnya kemarin cuma mau nambah pipa untuk bottom drain, untuk benerin flow-nya aja, tapi karena lihat kondisi begini, kami menyarankan ke owner untuk dibongkar semua. Ini dinding tetap kita pertahankan walaupun pakai hebel. Nanti kita kasih penguat tetap, jadi hebel ini kita pertahankan, tapi kita akan kita tempelin besi di sebelahnya untuk menguatkan, karena ini kan cukup panjang ya. Panjangnya berapa nih, Bro? 7 meter. Panjangnya 7 meter, dan ini semua hebel tanpa ada tulangannya ya. Ini cukup nekat ini yang bangun ini. Air itu bebannya lumayan, jadi ini nggak ada tulangan, nggak ada slope-nya juga di bawah, di atas nggak ada slope. Padahal idealnya itu kan maksimal 3 meter tuh, 3 meter ada kolomnya. Ini nggak ada kolom sama sekali.
Oke, ini kelihatan ya. Jadi nanti di sini akan kita tempel besi untuk kita kamprot menguatkan dia nih. Nah, untuk area filter ini semua nanti kita bikin baru, semua full beton standar kita. Jadi ini nanti full beton, pakainya RDF KC30 gitu. Terus yang sini kita sekaligus dalemin lah, kita dalemin dikit, mungkin 10 atau 20 cm. Jadi kita nambah galian ini sekitar 30-an cm nanti gitu ya, 30 cm urutannya. Lantai kerja, pembersihan dan pemipaan, beton lagi, baru plester dan aci gitu ya. Jadi pantengin terus update-nya kolam ini nanti jadinya seperti apa gitu. Banyak yang juga yang ngumpul-ngumpul di sini, Pak. Ya, nanti di modif sekalian deh. Gitu kan, dia diam aja di situ. Oh. Oke, wes nanti coba tak usulkan di situ. Nah, waterfallnya juga ini dimanfaatin untuk waterfall, Pak. Jadi kesannya kolamnya itu nggak kotak banget nanti gitu. Ini juga nggak saya tinggiin, udah segini aja, paling rata ya, sama itu ya, ratain aja sama ini kan. Nah, ini kita manfaatin untuk waterfall nanti, masih ya batu-batuan dikit lah nanti, jadi nggak kotak banget gitu kesan kolamnya, Pak. Iya. Tapi enggak jangan setinggi ini. Murah. Ini Yang penting airnya nggak melebar keluar. Golek ke watu sini. Wes main lagi, Bro. Main. Istana Maimun. Ya, kesannya rata. Karena sih emang nggak dibuang. Terus nanti ditanemin rumput lagi, Pak. Jadi kesannya ada ya bikin elevasi. Nggak ada yang gundul gitu Iya, ya. Hanya ada tanaman-tanaman gitu ya. Nggak rata banget, tapi biar ada mainannya gitu, Pak. Gitu. Oke, ini jangan dibuang lah ini tanahnya. Ini ada yang menarik juga nih. Nah, ada satu hal yang menarik juga. Ini terkait tutup bottom drain. Tutup bottom drain ini kan sebenarnya clean out untuk kamar mandi, biasanya gitu ya. Biasa dipakai untuk clean out kamar mandi. Ini banyak pertanyaan juga di teman-teman di YouTube maupun di Tokopedia kita, dimanapun lah ya, di forum-forum diskusi koi. Kenapa kita nggak pernah pakai ini gitu? Nah, selalu kenapa tutup bottom drainnya itu berbentuk piringan atau diffuser disk gitu ya biasanya ya. Nah, oh bedanya ada ya. Nah, disknya ada nggak? Disknya belum. Oke. Gini loh. Jadi kalau kurang dekat ya. Kalau tutup bottom drainnya pakai gini, ini kan lantai ya. Nanti kotoran itu kan ketariknya dari atas. Ini air nih, ketariknya dari atas. Nah, bottom drainnya ini kita gedein walaupun ininya 4 in ya, ini 4 in, ininya roomnya kita gedein, terus nanti kita kan pakai disk. Kalau ditutupnya pakai disk, yang ketarik itu kotoran bukan dari atas tapi dari samping gitu. Jadi nanti kita kasih gap 2 cm atau sekitar 2 jari supaya kotoran itu, kalau nih praktekin aja di sini nih ya, misalnya ini ya, bidet sini, nah gini kan. Ini kan tutupnya diffuser disk.
diffuser disk, nanti ketariknya itu kotoran itu dari samping gitu. Kebayang ya, mudah-mudahan kebayang, sehingga kotoran ikan yang ada di kolam ini kan biasanya jatuh tuh di bawah, itu radius kotorannya itu radius tarikan BD-nya itu bisa lebar gitu. Jadi yang ketarik itu airnya dari samping, bukan dari atas gitu. Kalau penjelasan dokter dokter ikan beberapa kali visit pernah dia cerita kalau tutup BD-nya seperti ini nih, ikannya itu rata-rata perutnya gendut di bawah karena tarikan BD ini kenceng loh. Ini tarikan gravity flow-nya dari BD ini, kalau teman-teman pas iseng tuh nyemplung ke kolam, tutup aja pakai tangan tuh kenceng tarikannya. Jadi katanya dokter suspek ini perutnya itu pada ketarik sama tutup BD yang model begini. Ada juga kasus yang, tapi yang ini sih dari PVC ya, ada yang dari besi itu ikannya pada sakit karena kena tutup BD ini. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk skimmer nanti jalurnya ya standar lah ya, supaya nanti teman-teman mantengin terus nanti skimmernya di mana, bentuk kolamnya mau gimana segala macam. Tapi kalau bentuk rasanya nggak berubah banyak lah, ini kita cuma nambahin filter, benerin konstruksinya aja gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah satu, selain daripada perhitungan flow yang tepat, kita juga harus ngitung kekuatan konstruksi yang tepat. Yang seperti ini apakah bisa? Jawabannya bisa, cuman kita ndak mau. Sombong amat. Itu kenapa? Karena apakah yang seperti ini nggak bisa rapat? Ya bisa, cuman biasanya umurnya ndak panjang. Yang namanya tanah ini kan ada pergerakan, ada segala macam. Nah, sehingga supaya kita main koinnya itu benar-benar puas, konstruksi juga harus benar-benar dipikirkan. Gitu ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk melihat video-video kita. Pantengin terus, jangan lupa bagaimana progres pembangunan renovasi kolam ini. Terima kasih, selamat sore.